Halo, perkenalkan nama saya Faizara Sandriana. Di sini saya akan membahas bagaimana sih cara menghilangkan keraguan dalam diri. Nah, pastinya kan seseorang tuh pasti ragu dengan dirinya sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas eh, bagaimana cara menghilangkan atau mengatasi keraguan dalam diri. Keraguan diri dalam bahasa psikologi itu dikenal sebagai self-doubt. Nah, self-doubt ini atau keraguan diri ini diartikan sebagai ketidakstabilan pandangan terhadap diri sendiri. Nah, saat ragu sama diri sendiri, kalian tuh pastinya akan merasa tidak yakin apakah kalian punya kemampuan, walaupun bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak. Jadinya tuh akan muncul ketidakyakinan. Kalau misalnya self-doubt kalian ini atau keraguan diri kalian ini jadi berlebihan dengan performa diri sendiri, jadinya kan performa kalian tuh sudah bagus atau tidak. Misalnya nih, contohnya saat mau presentasi, kalian kan pastinya sudah menyiapkan semua slide-nya dengan bagus. Seharusnya tuh gak akan ada kejadian-kejadian aneh, gak akan ada kisahnya kalian tuh kurang persiapan, tetapi kan kalian tuh tetap aja berpikir bahwa apa aku bisa, apa aku sanggup, apakah aku mampu untuk mempresentasikan materiku ini. Nah, kalau misalnya gini, keraguan diri itu sesuatu yang harus kalian atasi secara perlahan. Kenapa kalian harus mengatasinya? Kalian tuh harus mengatasinya karena kalian harus bisa menghindari cara-cara keraguan diri yang salah. Kalau misalnya kalian menghadapi keraguan diri yang salah, lama-kelamaan kan kalian pasti akan jatuh ke jurang yang salah kalau kalian mengatasi keraguan diri yang salah. Nah, ini beberapa cara mengatasi keraguan diri yang salah. Yang pertama itu ada self handicapping. Nah, self handicapping ini adalah strategi yang kalian pakai untuk menghindari kegagalan dengan cara tidak berusaha sama sekali. Tujuannya self handicapping ini supaya waktu kalian gagal, kalian bisa bilang, "Oh, ya udah, bukan karena aku gak mampu, tapi karena aku tidak mencoba aja." Dan dengan seperti itu tuh harapannya tuh harga diri kalian jadi aman, tidak terserang persepsi bahwa kemampuan kalian tuh emang gak sampai situ. Karena ujungnya emang kalian tidak usaha sama sekali. Kalau misalnya kalian berusaha sekuat tenaga dan ternyata kalian masih mungkin gagal dan ternyata benar kalian gagal, bisa jadi itu yang kena harga diri kalian. Dan terkadang self handicapping ini bikin kita bahwa nggak sadar bahwa kita sedang melakukan ini. Nah, tapi coba kalian gali, coba kalian pikir, kapan sih terakhir kali kalian merasa takut memulai sesuatu dan takutnya tuh ngerasa kayaknya aku gak akan berhasil karena kalian tuh merasa gak akan kekejar. Jadinya kan kalian tidak akan ngapa-ngapain. Kalian tuh kalah sebelum bertanding. Contohnya tuh besok kalian ujian ya atau besok kalian UAS ya. Bukannya belajar malamnya, kalian tuh malah scroll TikTok, kalian tuh malah nongkrong atau keluar atau lain-lain. Nah, di otak kalian kan mikir, ya udah telat lah buat aku belajar. Nah, jadinya ketika kalian gagal, harga diri kalian tuh akan berpikir, aku gak lulus, nilai aku jelek atau nilai aku hancur atau hancur-hancuran gitu, karena emang aku gak belajar. Istilahnya tuh harga diri kalian aman, tapi hidup kalian tuh gak aman. Kalau misalnya kalian berpikir seperti itu ya. Yang kedua itu ada kalian berusaha mati-matian, tetapi kalian tidak bisa memberi diri kalian kredit. Berusaha mati-matian pada porsinya itu bagus. Itu akan membawa kalian ke tempat yang keren pastinya. Yang jadi bencana itu karena kalian ragu pada diri kalian sendiri. Jadinya kalian tuh bingung, itu hasilnya dari effort kalian atau karena hal yang lain. Jadinya kalian tuh bisa punya banyak pencapaian karena kalian pekerja keras. Karena kalian mengerjakan segala hal dengan sepenuh hati. Tapi kalian gak pernah puas jadinya. Itu kan kedengarannya keren sih ya.
oh, aku tidak pernah puas. Tapi kalian coba bayangin dulu, misalnya nih ya, kalian kerja 12 jam dalam satu hari, tapi kalian tidak pernah merasa cukup. Kalian kerja sampai sakit, tapi kalian tuh tetap gak merasa cukup. Kalian dapat penghargaan atau menang olimpiade atau apapun itu, tapi kalian tuh merasa itu karena hoki atau karena orang lain. Nah, itu kedengarannya gak bagus kan ya. Nah, itu dua hal cara mengatasi keraguan diri yang salah. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi keraguan diri yang benar, dengan cara yang benar. Yang pertama itu ada growth mindset. Growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu bisa berubah karena usaha-usaha yang dilakukan seperti belajar, latihan, dan lain-lain. Kenapa growth mindset ini membantu kalian menyikapi rasa ragu? Sederhananya tuh growth mindset ini ngasih kalian harapan. Dengan growth mindset ini, kalian tuh dipaksa untuk melihat gambaran atau pandangan dari apapun yang terjadi. Maksudnya tuh gini, keraguan diri atau self-doubt itu manifestinya adalah rasa takut sama hasil. Kalian tuh takut tidak berhasil, jadinya tuh kalian ragu untuk maju. Kalian takut keberhasilan ini bukan karena kalian, jadinya kalian takut untuk merayakan keberhasilan ini. Growth mindset itu bisa membantu kalian di sini. Karena dengan growth mindset, kalian akan sadar bahwa semua hal itu butuh proses. Semua hal itu pada akhirnya esensinya itu adalah mengembangkan kalian jadi orang yang lebih baik, dan keyakinan ini menenangkan. Karena bukan soal itu lagi, tapi di seluruh hasil itu adalah sebuah harapan bahwa kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaannya itu kan bagaimana caranya kita mengembangkan growth mindset. Nah, pasti di sini cara mengembangkan growth mindset itu ada dua. Yang pertama pengetahuannya, yang kedua itu day to day praktiknya. Kalau yang pertama itu pengetahuannya, kalian tuh harus dalami soal kenapa manusia bisa sukses, kenapa manusia bisa gagal, dan apa saja sih faktor-faktor yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting, apakah faktor tersebut bawaan lahir atau sebenarnya bisa dibentuk, bisa dipelajari? Jawabannya kan itu pasti akan beragam banget. Tapi kalau misalnya aku bilang secara umum ya, seperti yang aku sering lihat dari video-video ya, keberhasilan dan kegagalan orang itu dipengaruhi sama banyak banget faktor. Tapi faktor-faktor yang biasanya yang paling berpengaruh itu bisa dilatih. Kedisiplinan itu bisa dilatih, kepintaran itu bisa dilatih, software itu bisa dilatih. Itu kalau soal pengetahuannya. Nah, yang kedua itu ada soal day to day praktiknya. Apa yang harus kalian lakukan hari demi hari untuk mengembangkan mindset ini? Kalau ini adalah sebuah pertanyaannya, kalian tuh harus terus tanya ke diri kalian sendiri setiap harinya. Pertanyaannya itu seperti gimana peristiwa atau kejadian ini akan membuat saya lebih baik. Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kalian jadiin otomatis. Idealnya tuh kalian bisa terbiasa nanya pertanyaan ini ke diri kalian sendiri, apapun keadaannya, dan keraguan kalian tuh pasti akan perlahan meredah. Nah, cara yang mengatasinya yang kedua itu ada positive self-talk. Nah, keraguan yang kalian rasain, ketakutan yang kalian alamin, itu bergantung banget apa yang kalian pikirin. Kalau kalian terlalu banyak mikirin hal-hal negatif, ya yang keluar kan juga akan emosi-emosi negatif. Begitupun sebaliknya. Sebenarnya, emang kalian harus maksa untuk berpikir positif. Terutama ketika kalian ngerasa takut, ragu sama diri kalian sendiri. Nah, tapi kan kita gak bisa maksain untuk berpikir positif. Gimana kalau misalnya keadaan kita tuh buruk? Kalau kalian mikir seperti itu, coba lihat tips yang pertama tadi.
Selalu ada hal positif yang kalian bisa dapat, pembelajaran yang kalian dapat dari semua pengalaman kalian itu hal positif. Mungkin ada yang nanya lagi, aku jadi mungkin ada yang berpikir lagi kan ya, aku jadi gak realistis mikirnya, positif terus. Itu emang benar dan itu emang jadi permasalahan lain dan makanya itu harus ditambahin. Kalian harus mengakui keadaannya kalian dulu. Kalian tuh harus mengakui keadaannya kalian dulu. Baru sudah itu kalian berpikir positif. Contohnya itu mungkin kan ya ada beberapa orang yang gak lulus SNBP, gak lulus jalur undangan. Kalian mungkin bisa mikir seperti, oke, aku gak lulus jalur SNBP, tapi aku juga bisa fokus belajar karena jadinya itu aku gak akan ngarepin SNBP lagi. Jadinya tuh berpikir positif buta akan membuat kalian bodoh, berpikir positif realistis akan membuat kalian bertahan, dan ini akan membuat kalian bisa pelan-pelan mulai membentuk kepercayaan diri yang sehat. Nah, kepercayaan diri itu bisa dilatih agar keraguan diri kalian juga berkembang. Dan kalian tuh juga akhirnya enggak menyabotase kesuksesan diri kalian sendiri. Selanjutnya tuh yang ketiga ada work on your strength. Artinya tuh kerjakan kekuatanmu atau kelebihanmu. Banyak banget bahwa semua orang itu tahu kalau misalnya mereka ini tidak mungkin sehancur itu. Pasti mereka tuh punya satu kelebihan. Pasti punya kelebihan tertentu. Tapi bagaimanapun mereka tuh tetap aja ngerasa jelek, tetap aja ngerasa tidak sanggup, tetap aja ngerasa ragu. Dan ini adalah jeleknya manusia. Manusia tuh kan memang disetting untuk lebih fokus ke hal-hal negatif. Nah, contohnya itu kalian fokus memperbaiki kesalahan kalian. Kalian juga lebih fokus menghindari bahaya. Kalian terbiasa mencari sifat toksik orang. Emang otak kita tuh lebih gampang fokus ke hal negatif. Sampai-sampai itu kita lupa. Kalian bisa meningkat di hal yang bagus juga, misalnya menghindari bahaya. Kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan, mencari sifat toksik di orang, tapi juga bisa mencari sifat baik mereka. Nah, dengan work on your strength ini, kalian tuh dipaksa untuk memikirkan kelebihan kalian di mana. Jadi, nanti kalian dengan sendirinya tuh bisa bilang, oh, aku punya kelebihan di sini. Dan setelah aku pikir-pikir, ini bisa membantu aku di banyak hal. Nah, itu adalah 3 cara menghilangkan keraguan dalam diri. Yang pertama itu ada kembangkan growth mindset. Sadari bahwa berhasil dan gagal itu value-nya tidak sebesar itu. Yang kedua itu ada positive self-talk. Nah, emosi kalian tuh cerminan pikiran kalian. Yang terakhir itu ada kembangkan kemampuan kalian. Sadari bahwa kalian punya nilai lebih dan latih kemampuan itu. Kalau kalian sudah sadar, ada satu tema besar di sini, yaitu harapan atau hope. Mungkin terdengar biasa aja ya, tapi manusia tuh butuh harapan untuk terus maju, dan keraguan diri itu sebagian yang menyerang kemampuan kalian dalam melihat harapan. Keraguan diri itu yang membuat kalian tidak bisa melihat harapan, padahal ada potensinya kan ya. Hasilnya kan kalian tuh tidak gerak, bahkan saat kalian berhasil, keraguan diri itu membuat kalian gagal untuk melihat harapan bahwa ada kontribusi kalian di situ. Kalau misalnya kalian mempunyai keraguan diri yang cukup tinggi, kalian mungkin punya masalah yang tadi. Soal harapan, cara yang tepat untuk membunuh karakter seseorang tuh menghapus kebahagiaannya adalah lenyapkan harapan dari hidupnya. Orang-orang menyerah itu bukan karena kegagalannya, tapi karena ketidakadanya harapan. Oke semua, itu adalah cara menghilangkan keraguan dalam diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.